Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ratna Hidayah, yang akan menemani belajar pada kali ini. Rekan mahasiswa, penting untuk memahami bahwa tugas pendidik tidak hanya menyampaikan materi. Maka dari itu, kita perlu memahami hakikat dan faktor dalam memilih metode mengajar. Pada modul kali ini ada 3 kegiatan belajar utama. Yang pertama, tentang hakikat dan faktor dalam pemilihan metode mengajar. Yang kedua, jenis-jenis metode mengajar. Yang ketiga, hubungan pengalaman belajar dengan metode mengajar. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat metode mengajar. Yang kedua, pentingnya metode mengajar. Yang ketiga, prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode mengajar. Yang keempat, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar. Metode mengajar merupakan serangkaian strategi, teknik, cara, ataupun prosedur yang digunakan oleh guru secara sistematis, terencana, untuk mengorganisir, mengatur, memfasilitasi proses belajar sehingga siswa dapat menerima, memahami, dan menguasai informasi ataupun keterampilan yang diajarkan. Secara fungsi, metode mengajar mencakup 7 aspek penting. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, interaksi dan kolaborasi. Yang kelima, adaptasi dan diferensiasi. Yang keenam, pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, penilaian dan umpan balik. Dengan demikian, metode mengajar bukan hanya sekedar teknis, melainkan fondasi utama bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang terlihat. Dalam merancang dan melaksanakan metode mengajar, guru perlu memahami prinsip-prinsip dasar agar proses pembelajaran menjadi efektif dan menyeluruh. Pertama, metode harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan keterlibatan siswa perlu dikedepankan. Yang ketiga, penting bagiku untuk memperhatikan gaya belajar siswa. Keempat, pembelajaran harus relevan dengan konteks kehidupan siswa. Kelima, penggunaan teknologi secara bijak. Keenam, guru perlu melakukan evaluasi formatif dan memberikan umpan balik secara berkala untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, fleksibilitas dalam mengajar. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas yang efektif. Rekan mahasiswa, seorang guru harus cepat memilih metode yang paling efektif. Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar. Yang pertama, tentu saja kita perlu memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, konten atau materi pelajaran. Yang keempat, lingkungan dan fasilitas juga harus diperhatikan. Kelima, faktor guru. Keenam, teknologi dan tren pendidikan modern. Yang terakhir, evaluasi. Dapat kita simpulkan, metode mengajar adalah kunci dalam proses pembelajaran karena berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting siswa. Agar efektif, metode harus dirancang sesuai dengan tujuan, diperhatikan karakteristik siswa, materi, kondisi kelas, serta tren teknologi pendidikan. Dengan mempertimbangkan prinsip dan faktor yang tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, adaptif, dan berdampak bagi perkembangan siswa. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan lebih luas terkait hakikat dan faktor dalam memilih metode mengajar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.